Pria bernama Mas Penemu Surakso Hargo ini lahir di Dukuh Kinarjo, Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman pada tahun 1927. Lahir dari keluarga abdi dalam Keraton Yogyakarta, anak dari Mbah Turgo yang juga merupakan abdi dalam Keraton Yogyakarta, dia adalah Mbah Marijan. Mbah Marijan menikah dengan Ponirah dan dikaruniai beberapa anak, diantaranya Panut Utomo, Sutrisno, Lestari dan Asihono yang kemudian menjadi penerus Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi setelah Mbah Marijan tiada. Mbah Marijan mulai menjabat sebagai wakil juru kunci pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1982, setelah ayahnya wafat pada 3 Maret di tahun yang sama, Mbah Marijan diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai juru kunci dengan nama Mas Penemu Surakso Hargo. Mbah Marijan diangkat sebagai juru kunci Gunung Merapi selain karena anak dari kuncen Merapi sebelumnya, juga karena Mbah Marijan secara emosional memiliki kedekatan dengan Gunung Merapi. Dan secara kultural, Mbah Marijan menjalani tirakat dan percaya bahwa Gunung Merapi dikuasai oleh yang ia sebut sebagai Bahu Rekso. Sebagai juru kunci Gunung Merapi, ia melihat fenomena alam dengan menggunakan kacamata naluriah yang merujuk pada kebiasaan niteni atau mengamati. Selama pengabdiannya sebagai juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan kerap menentang upaya yang dianggap mengganggu kelestarian Gunung Merapi. Saat pembangunan tanggul dan bak besar yang dibangun untuk menampung tumpahan lahar dingin hasil erupsi Merapi pada tahun 2001, Mbah Marijan mengatakan secara tegas kepada Bupati bahwa ia menolak pembangunan dam tersebut karena Mbah Marijan menganggap Merapi kalau mau membuat jalan akan jalan sendiri, tidak perlu ditutupi dam, namun pembangunan tetap saja dilakukan. Kemudian saat masifnya penambangan pasir di Merapi, Mbah Marijan mengkritik keras para penambang pasir yang menggunakan mesin. Menurutnya, kelestarian alam harus dijaga dan tidak boleh dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan nafsu manusia. Menurut Mbah Marijan, sopo sing seneng ngerusak ketentramane alam lan liyan bakal dibendu dening pangeran lan dielehake dening tumindake dhewe, yang artinya barang siapa yang gemar merusak ketentraman alam dan hidup orang lain, niscaya akan mendapatkan murka Allah dan akan digugat karena ulahnya sendiri. Selama menjalankan pengabdiannya sebagai juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan telah merasakan beberapa kali dahsyatnya letusan Gunung Merapi, di antaranya erupsi pada November 1994. Beberapa desa di lereng gunung itu terkena imbas awan panas atau wedhus gembel yang mengakibatkan 60 orang meninggal dunia. Kemudian Juli 1998 kembali terjadi, namun semburannya mengarah ke atas sehingga nihil korban jiwa. Pada 2006, erupsi Merapi memakan korban jiwa 2 orang sukarelawan terbakar awan panas di kawasan Kaliadem. Namun tak sekalipun Mbah Marijan turun gunung untuk meninggalkan Gunung Merapi. Dengan setia, beliau terus mengabdikan diri sampai akhir hayatnya di tahun 2010. Mbah Marijan selalu menolak jika diminta mengungsi. Saat Merapi menunjukkan gejala erupsinya pada tahun 2006, Sultan Hamengkubuwono ke-10 memerintahkan penduduk Kinarjo untuk bersedia dievakuasi ke tempat yang aman. Para penduduk mengungsi, namun Mbah Marijan mengabaikannya dan malah menyepi di pelataran Sri Manganti yang berada di lereng selatan Merapi. Ia selamat tak kurang satu apapun juga. Begitu juga saat Merapi meletus pada tahun 2010 yang mengakibatkan 341 orang tewas termasuk Mbah Marijan sendiri. Mbah Marijan sebelumnya menolak untuk dievakuasi. Beliau tetap ingin tinggal di desanya yang dekat dengan Gunung Merapi. Setelah erupsi Merapi mereda pada akhir Mei 2006, Presiden Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat datang bertamu ke rumah Mbah Marijan di Dukuh Kinarjo, Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ia datang ditemani mendiang Sumadi Wonohito, pemilik koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Sumadi yang sudah lama dikenal Mbah Marijan langsung memperkenalkan Irwan ke Mbah Marijan
Pak Irwan ini dari Jakarta. Beliau pemilik pabrik jamu besar Sido Muncul, kata Sumadi. Mbah Marijan sama sekali tidak melirik Irwan. Ia hanya menjawab dengan sopan dalam bahasa Jawa Kromo Inggil. Dengan wajah menatap Sumadi, injih atau iya. Dalam hati Irwan sedikit tersinggung, tapi diam-diam dia kagum pada Mbah Marijan karena tidak silau oleh harta dan jabatan Irwan. Kemudian Irwan bertanya, "Mbah, apakah Mbah mengenal Insinyur Anton Sujarwo dari Yayasan Dian Desa?" Mbah Marijan langsung menjawab kalau dia mengenal Anton. Dia kan orang baik. Pada tahun 74 kan Mas Anton yang memberi air pada penduduk desa ini, terima oleh Mbah Hargo, bapak saya sendiri. Anton Sujarwo adalah aktivis lembaga swadaya masyarakat Yayasan Dian Desa. Anton adalah sosok yang dihormati warga Cangkringan. Ia pernah membangun pipa air minum di kawasan tersebut pada tahun 1974. Semasa Mbah Hargo, bapak dari Mbah Marijan, saat masih menjabat sebagai juru kunci Merapi. Kemudian, seorang staf Irwan yang hadir menjelaskan ke Mbah Marijan bahwa Anton Sujarwo adalah kakak ipar Irwan. Barulah Mbah Marijan menatap ke arah wajah Irwan. Ia menyalami Irwan dan mengatakan, "Oh, nyuwun pangapunten nggih, sampeyan niku rayine Mas Irwan toh." Mbah Marijan meminta maaf karena dia baru tahu Irwan Hidayat adalah ipar dari Anton Sujarwo, tokoh yang berjasa bagi warga Cangkringan dan dihormati Mbah Marijan. Memang kalau menanam kebaikan, yang memanen bukan cuma yang menanam, tapi juga keluarga ikut merasakan hasilnya. Dari situ pula Irwan berhasil membujuk Mbah Marijan untuk tampil menjadi bintang iklan edisi Lelaki Pemberani untuk mengiklankan produk Sido Muncul Kuku Bima Energi. Kuku Bima Energi. Pengambilan gambar pun dilakukan pada tanggal 26 Juni 2006 di Kaliadem dekat rumah Mbah Marijan. Padahal saat itu Gunung Merapi tengah mengeluarkan awan panas. Tempat tersebut hanya berjarak 4 km dari puncak Gunung Merapi. Di iklan Sido Muncul itu, Mbah Marijan terkenal dengan kata-kata Kuku Bima Energi. Hebatnya lagi, Mbah Marijan tak menggunakan honor dari iklan Sido Muncul untuk dirinya sendiri, tapi ia membagikan rezeki nomplok itu ke tetangga-tetangganya. Iklan itu terbukti sukses besar, bahkan melonjakkan sisi penjualan Kuku Bima Energi. Bahkan Mbah Marijan diundang untuk meresmikan perluasan pabrik Kuku Bima Energi Sido Muncul di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan nilai investasi 40 miliar pada bulan November 2007, dan sisanya adalah sejarah ketangguhan tagline Roso dalam setiap promosi Kuku Bima Energi. Sungguh strategi marketing brilian oleh Sido Muncul yang menjadi top of mind di setiap isi kepala orang yang mengenal Kuku Bima Energi pasti mengenal Roso beserta ketangguhan dan kesetiaan Mbah Marijan yang selalu diingat, mengalahkan model maupun aktor tampan dan cantik yang hanya numpang lewat. Pada tanggal 26 Oktober 2010, sekitar pukul 17.58, terjadi erupsi yang diikuti sirine panjang yang memicu kepanikan warga. Sebelumnya, pada pukul 17.20, Mbah Marijan bercengkrama dengan menantu dan kerabatnya. Mereka terdiam setelah mendengar gemuruh panjang dari Merapi. Kemudian, saat cucu-cucu, menantu, dan kerabatnya dijemput kendaraan untuk mengungsi, Mbah Marijan menolak dievakuasi dan pamit ke masjid yang berada di dekat rumahnya bersama salah satu anak lelakinya. Pola erupsi Merapi pada tahun 2010 yang tidak seperti erupsi sebelumnya, yakni letusan lava dan awan panas yang tidak seaktif biasanya, selalu membentuk kubah lava baru di sisi selatan dan berfungsi sebagai pelindung. Namun, letusan Merapi pada tahun 2010 memuntahkan lava dan awan panas ke segala arah, disertai letusan yang terus berlanjut. Letusan Merapi terdengar sampai Yogyakarta dan Wonosobo, yang keduanya berjarak lebih dari 50 km. Hujan abu dirasakan sampai Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, dan Bogor. Pada tanggal 26 Oktober 2010, letusan Merapi mencapai puncaknya. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas setinggi 1,5 km.
yang melewati pemukiman tempat tinggal Mbah Marijan. Kejadian tersebut menelan 16 korban jiwa, dengan salah satu korban diduga sebagai Mbah Marijan. Pada tanggal 27 Oktober 2010, tim SAR mengonfirmasi bahwa salah satu dari 16 jasad tersebut adalah jasad Mbah Marijan. Mbah Marijan ditemukan meninggal dalam kondisi bersujud dengan memakai baju batik dan kain sarung. Demikianlah kisah sang penjaga Gunung Merapi yang selalu setia menjaga amanah yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sampai akhir hayatnya. Mbah Marijan layak mendapatkan gelar hero dari channel ini. Terima kasih dan Hasta la vista, baby.